Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cerita Ansar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul What Happened to Monday. Film ini menceritakan tentang 7 wanita kembar yang melawan pemerintah untuk bertahan hidup. Di mana kondisi pada saat itu bumi yang sudah tua dan manusia yang sangat banyak dan melimpah, hingga membuat krisis makanan dan bencana alam di mana-mana. Hal itu membuat pemerintah yang dipandu oleh Dr. Nicholas Skyman membuat program undang-undang alokasi anak untuk mewajibkan satu keluarga satu anak. Dan jika keluarga mempunyai anak lebih dari satu, maka anak tersebut akan dibawa ke cyberclip. Cyberclip adalah tempat di mana anak akan ditidurkan selama ratusan tahun dan akan dibangunkan di masa akan datang. Penasaran dengan filmnya? Oke, langsung saja. Skin diawali dengan seorang kakek yang bernama kakek Terence sedang melihat cucu-cucunya yang baru saja dilahirkan. Ia mempunyai 7 kembar 7 cucu. Ibunya dari ketujuh anak tersebut meninggal dunia. Karena adanya program satu keluarga satu anak tersebut, kakek Terence memutuskan untuk menyembunyikan ketujuh cucunya tersebut. Kakek pun memberi mereka dengan nama Hari, sesuai dengan cucu yang pertama yang baru lahir sampai yang terakhir. Kakek Terence memberi namanya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Skin pun berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana diperlihatkan ada seorang wanita yang sudah berusia 30 tahun. Ia adalah Sunday, salah satu anak dari kembar 7 tersebut. Mereka bertahan selama 30 tahun tanpa ada satupun orang pun yang mengetahuinya. Di perjalanan, Sunday membeli barang dan makanan. Di tengah pulang, ia pun melihat seorang anak tambahan atau anak kedua dibawa oleh petugas biru untuk dibawa ke program Cybersleep dengan sangat memaksa dan brutal. Di apartemen mereka disambut saudara kembar lainnya. Mereka pun mengobrol dan satu sama lain, dan mereka menyiapkan makan malam. Meski wajah mereka sangatlah mirip, namun sifat dan perilaku mereka berbeda-beda. Ada si Monday, wanita yang serba perfect dan elegan. Tuesday, sifatnya yang sedikit penakut dan mudah stres. Wednesday, wanita tangguh dan hobi atlet. Thursday, wanita tomboy yang sedikit kelaki-lakian namun bijaksana. Friday, wanita yang sangat jenius namun ahli dalam berhitung. Saturday, wanita yang mudah bercanda dan humoris. Sedangkan Sunday, sifat humble dan selalu tersenyum. Di dalam rumah mereka, mereka akan menjadi diri mereka masing-masing. Namun tidak jika mereka ingin pergi keluar. Mereka hanya dapat memiliki satu identitas saja. Skin pun berpindah pada saat mereka masih berusia 7 tahun, di mana kakeknya Terence masih hidup. Kakeknya pun mengajari mereka dan memodifikasi ruang rahasia untuk mereka agar bisa bersembunyi jika ada orang lain yang masuk ke tempat tinggal mereka. Kakek Terence juga membuat sebuah gelang yang bisa untuk merekam keseharian mereka. Kakek Terence memberitahu mereka, mulai dari besok mereka akan keluar rumah dan melihat keadaan di luar. Mereka pun terlihat senang pada saat itu. Agar orang lain tidak mengetahui keberadaan cucu-cucunya, maka kakek Terence memberikan suatu kebijakan bahwa mereka akan keluar dengan sesuai dengan hanya dengan nama mereka sendiri. Seperti Monday akan keluar pada hari Senin, Tuesday akan keluar pada hari Selasa, begitu pula seterusnya. Dan mereka dalam luar rumah, mereka hanya akan menggunakan satu identitas yang sama, yaitu Karen Sutman. Karen Sutman adalah nama dari mendiang ibunya yang telah meninggal. Singkat cerita, Skin pun berpindah lagi kepada mereka yang sudah dewasa, di mana pada saat itu adalah hari Senin, artinya hari Monday untuk keluar rumah dan bekerja. Mereka bekerja pada sebuah kantor bank yang sangat ternama. Monday pun keluar rumah dengan identitas Karen Sutman. Di jalan, Monday bertemu dengan seorang pria penjaga biru yang menggodanya. Monday pun tertarik
dan Monday pun memasuki kantornya. Dalam kantor dan lift, ia dihampiri oleh pesaing bisnisnya yaitu Jerry untuk mendapatkan sebuah promosi dari sebuah perusahaan yang mereka kerjakan. Jerry pun mengancam kepada Monday bahwa akan selalu mengawasinya dan ia mengetahui suatu rahasia kecil. Hal tersebut membuat Monday sedikit takut. Hari itu adalah hari di mana siapa yang akan mendapatkan promosi. Skin berpindah di rumah mereka, di mana keenam saudara kembarnya sedang duduk dan bersantai. Namun mereka sedikit gelisah karena Monday tak kunjung pulang. Jam pun sudah menunjukkan mendekati 00. Namun Monday tak kunjung datang. Tuesday mengatakan bahwa Monday tak pernah telat sedikit pun selama ini karena ia adalah orang yang tepat waktu. Jam berganti, silih berganti. Di pagi hari, Monday tak kunjung datang. Mereka pun membuat rencana akan mencari Monday. Karena pada hari itu adalah hari Selasa, maka giliran Tuesday yang akan mencari keluar. Tuesday, orang yang sedikit penakut dan gampang gelisah, sangat khawatir bahwa akan terjadi sesuatu pada Monday. Ia pun diyakinkan saudara lainnya. Tuesday berangkat ke kantornya, namun ia tidak mendapat petunjuk apa-apa. Ia hanya tahu bahwa Karen Stedman lah yang akan dipromosikan. Tuesday pun bertanya kepada sekretarisnya bahwa kemana ia pergi ke malam. Dengan pura-pura lupa, sekretarisnya pun mengatakan bahwa ia pergi ke klub. Tuesday pun pergi ke tempat bar klub tersebut. Ia mendapat informasi bahwa Karen Stedman sedang bertengkar dengan Jerry sebelum Karen Stedman pergi. Tuesday pun mengabari ke saudaranya yang lain. Namun saudaranya menyuruh Tuesday untuk menemui Jerry karena Jerry adalah orang terakhir yang bertemu dengan Monday. Namun di saat Tuesday ingin keluar, ia dihadang oleh petugas biro petugas Serval Sleep. Petugas tersebut pun menangkap dan membawanya paksa ke mobil. Petugas tersebut pun membuang gelangnya sehingga saudaranya yang lain tidak mengetahui keberadaan Tuesday. Tuesday pun dibawa ke tempat perusahaan biro tersebut, di mana ia bertemu dengan Nicolette Cayman. Nicolette Cayman memberitahu kepada Tuesday bahwa ia sudah tahu bahwa Tuesday mempunyai 6 saudara lainnya. Hal tersebut pun sangat terkejut oleh Tuesday. Nicolette Cayman yang jahat itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap saudara lainnya. Tuesday yang pada saat itu digiring menggunakan pisau dan matanya dicungkil oleh petugas tersebut. Skin berpindah dengan saudara 5 lainnya, di mana ia kedatangan tamu yang tak dikenal, dan ternyata itu adalah anak buahnya Nicolette Cayman. Petugas biro tersebut yang diperintahkan oleh Nicolette Cayman pun tiba di apartemen mereka. Wednesday, Thursday, Saturday, Friday, dan Sunday pun bertarung habis-habisan melawan petugas biro tersebut. Pertarungan cukup sengit dan lihai. Namun akhirnya mereka memenangkan dan berhasil membunuh petugas biro tersebut. Namun sayang, Sunday terkena peluru yang dihujamkan ke perutnya. Dan seketika Sunday meninggal dunia. Hal tersebut membuat saudara lainnya sangat sedih dan histeris. Mereka sangat kehilangan satu saudara kembar tersebut karena 30 tahun telah tinggal bersama-sama. Saran dengan kisah selanjutnya, apakah mereka akan bertahan atau mati sama seperti Sunday? Tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman.